Halo, assalamualaikum. Jadi kita akan membahas tentang kapasitor ya sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Marina Atiasa dari Teknik Elektro ya. Kita akan membahas mengenai kapasitor, yaitu kapasitor itu salah satu jenis komponen elektronika yang memiliki fungsi menyimpan elektron-elektron dalam kurun waktu tertentu. Bisa juga dikatakan sebagai komponen elektronika yang banyak digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Ya, di sini kita bisa lihat kapasitor ini terbuat dari tantalum, aluminium, ada yang keramik, ini tip film, dan ini trimmer ya, beda-beda ya. Nah, kemudian komponen kapasitor ini sering disebut sebagai konduktor yang memiliki salah satu sifat pasif. Biasanya banyak digunakan dalam membuat rangkaian elektronika dengan kapasitansinya yaitu farad. Istilah satuan kapasitor tersebut diambil dari nama penemunya sendiri bernama Michael Faraday yang berasal dari Inggris. Akan tetapi farad merupakan satuan besar, jadi pada umumnya kapasitor digunakan dalam peralatan elektronik yaitu satuan farad yang dikecilkan jadi picofarad, nanofarad, dan mikrofarad ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat 1 farad 1.000.000 mikrofarad. 1 mikrofarad 1000 nanofarad. 1 mikrofarad 1.000.000 picofarad. 1 nanofarad 1000 picofarad ya. Nah, ini fungsi kapasitor ya. Kapasitor dalam rangkaian peralatan elektronik sangat dibutuhkan dalam sebuah komponen elektronik. Sedangkan fungsi kapasitor sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor yang memiliki kapasitas berubah-ubah. Jadi ada variabelnya gitu ya. Nah, di bawah ini merupakan macam fungsi yang ada dalam sebuah kapasitor, antara lain untuk menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu. Terus untuk penyaring atau filter di dalam sebuah rangkaian elektronika, misalnya power supply atau adaptor. Sebagai penghilang atau bouncing percikan api jika dipasang pada saklar. Terus menjadi kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika lainnya. Terus untuk menghemat daya listrik jika dipasang pada lampu neon. Terus untuk isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau searah. Menjadi konduktor atau menghantarkan arus listrik untuk arus AC atau bolak-balik. Terus sebagai perata gelombang tegangan DC pada rangkaian perubah tegangan AC ke DC atau adaptor. Terus untuk osilator atau pembangkit gelombang AC bolak-balik dan lain-lain ya. Jadi ini jenis kapasitor ya. Nah, di sini kapasitor elektrolit. Jenis kapasitor elektrolit ini merupakan kapasitor yang pembuatannya dapat disebut elektrolisis yang memiliki bentuk kutub positif dan kutub negatif. Kapasitor jenis elektrolitik ini dibuat dari bahan dasar lapisan metal oksiga. Ini lambangnya. Ini plus, ini minus. Nah, ini kita bisa lihat plus minusnya ya, tandanya ini minusnya itu ya. Kita sebut juga elko. Terus ada kapasitor elektrostatis. Selain elektrolitik, ada juga jenis kapasitor elektrostatik yang dibuat dari bahan keramik, film, dan mika. Namun untuk bahan paling banyak digunakan adalah dari bahan keramik dan mika sebab lebih murah dan mudah diperoleh. Kapasitornya termasuk kategori jenis non-polar ya. Jadi nggak ada kutub negatif dan positifnya ya. Nah, di sini kapasitor elektrokimia.
Jenis kapasitor terakhir elektrokimia dibuat dari bahan larutan kimia. Komponen ini Anda dapatkan dari perangkat elektronik berupa baterai aki. Hal ini disebabkan baterai dan aki memiliki tingkat kebocoran arus yang sangat kecil, sedangkan kapasitansinya yang cukup besar. Nah, ini simbol kapasitor ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Terus rumus kapasitor, di mana C kapasitas kondensator dalam farad, Q jumlah muatan listrik dalam kolom, V tegangan listrik dalam volt. Ada rumus kapasitor ini ya. Q sama dengan C kali V ya. Terus rangkaian paralel kapasitor atau kondensator. Ya, C total, jadi kalau dalam paralel itu ngitungnya malah seperti seri kalau di kapasitor ya. Jadi kita jumlahkan ya kalau paralel. Terus ini contohnya ya. Contohnya seorang perancang rangkaian elektronika ingin merancang sebuah peralatan elektronik. Nah, salah satu nilainya adalah 2500 picofarad ya. Nilai tersebut tidak dapat ditemukan di pasaran komponen elektronika. Oleh karena itu, perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkannya ya. Ini akhirnya dapat ya seperti ini ya. Ini rangkaian seri kapasitor ya. Jadi dihubung secara sejajar atau seri ya. Di sini sepertinya halnya paralel. Rangkaian seri dapat digunakan dapatkan nilai kapasitan ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Ya. Rumus rangkaian paralel kapasitor. 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3 dan seterusnya ya. Masih ada waktu ya. Kemudian rangkaian seri ini ya. Ini lambangnya. Nah, ini rangkaian serinya rumusnya seperti ini. Contohnya ini ya. Nah, kemudian ini tabel nilai standarnya ya. Menurut tabel di atas, hanya sekitar 133 nilai standar kapasitor tetap yang umum dapat ditentukan di pasaran. Jadi bagaimana kalau nilai kapasitansi yang paling cocok tidak ditemukan? Jawabannya menggunakan rangkaian seri atau paralel kapasitor ya. Di sini membaca kapasitansi. Pada kapasitor yang ukuran besar, nilai kapasitansi umumnya ditulis dengan angka yang jelas, lengkap dengan nilai tegangan maksimum dan polaritasnya. Misalnya pada kapasitor elko dengan jelas tertulis kapasitansinya sebesar 22 mikrofarad per 25 volt. Kapasitor yang ukuran fisiknya mungil dan kecil biasanya yang dituliskan 2 atau 3 angka saja. Jika hanya ada 2 angka, satuannya adalah picofarad. Sebagai contoh, kapasitor bertuliskan 2 angka 47, maka kapasitansi kapasitor itu 47 picofarad. Nah, jika ada 3 digit, angka pertama kedua menunjukkan nilai nominal, sedangkan angka 3 adalah faktor pengali. Faktor pengali sesuai angka nominalnya berturut-turut 1, 10, 2, 100, 3, 1000, 4, 10.000, dan seterusnya. Misalnya pada kapasitor kromik disebut tertulis 104, maka kapasitansinya adalah 10 kali 10.000 sama dengan 100.000 picofarad atau 100 nanofarad ya. Contoh lain misalnya tertulis 222, artinya kapasitansi kapasitor tersebut adalah 22 kali 100 sama dengan 2200 picofarad sama dengan 2,2 nanofarad. Selain kapasitansi ada beberapa karakteristik penting